Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Duna Saini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal level mahir tentang percabangan. Langsung saja ke soal yang pertama, soal nomor 15. Menentukan lama bekerja seseorang berdasarkan jam masuk dan jam keluar dengan asumsi jam hanya 1 sampai dengan 12 dan lama bekerja seorang pegawai kurang dari 12 jam. Nah, di sini ada variabel masuk, keluar, dan output. Di sini ada printf, menentukan lama bekerja, printf masukkan jam masuk, scanf persende, n masuk, printf masukkan jam keluar, scanf persende, n keluar. If keluar lebih besar sama dengan masuk, output sama dengan keluar dikurangi masuk, else output sama dengan dalam kurung 12 dikurangi masuk ditambah keluar. Ada perintah printf, lama bekerja persende jam, output. Nah, kita akan saya jelaskan fungsi if ini untuk apa. If ini yaitu jika kondisi if ini terpenuhi, maka outputnya akan seperti keluar dikurangi masuk. Namun jika tidak terpenuhi, outputnya itu akan 12 dikurangi masuk ditambah keluar. Nah, di line 30 akan diperintahkan untuk menampilkan outputnya berapa. Langsung saja outputnya. Di sini masukkan jam masuk dan jam masuk jam 9, jam keluarnya jam 12. Maka bekerjanya itu adalah 3 jam. Langsung ke soal selanjutnya, yaitu menentukan biaya parkir berdasarkan lama parkir yang dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar. Dengan ketentuan sama seperti soal nomor 15, teman-teman. Ini bukan soal nomor 15. Biaya parkir 2 jam pertama 1.500 dan per jam berikutnya 1.000. Nah, di sini saya menyiapkan 4 buah integer, variabel dengan tipe data integer, yaitu variabel masuk, keluar, parkir, dan tarif. Di sini ada printf, dan di line 22 sampai line 30 ini sama seperti soal contoh soal nomor 15 yang telah saya jelaskan di awal. Nah, tapi di soal nomor 16 ini ada tambahan untuk mencari tarifnya berapa. Di sini ada if tarif dalam lebih besar dari 2, maka tarifnya itu sama dengan 1.500 ditambah dalam kurung parkir dikurangi 2 dikali 1.000. Else tarif sama dengan parkir dikali 1.500. Printf tarif parkir, fp persende, tarif. Jadi kondisi if ini tuh jika kondisi if di sini terpenuhi, maka tarifnya tuh 1.500 ditambah dalam kurung parkir kurangi 2 tutup kurung dikali 1.000. Namun jika tidak terpenuhi akan menjalankan perintah di line 35 ini. Kita coba lihat outputnya. Jam masuknya misalkan saya masukkan jam 12 misalkan. Jam keluarnya tuh jam 19. Maka lama parkirnya 7 jam, tarif parkirnya itu 6.500. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 17. Di sini tuh untuk menghitung lama dalam jam dan menit berdasarkan selisih waktu dalam menit berdasarkan jam mulai dan jam selesai yang diinput. Langsung saja, ini saya menyiapkan variabel mulai dari variabel menit mulai, menit keluar, jam keluar, menit 1, menit 2, lama 1, jam lama, menit lama. Lalu ada perintah printf 26 dan 27, di mana printf di line 26 itu untuk menampilkan masukan jam mulai dalam kurung contoh 10,40 sama dengan. Maksud ada contoh di sini tuh bahwa nilai yang dimasukkannya tuh contoh format nilainya tuh seperti ini atau contoh masukannya tuh seperti ini. Begitupun dengan printf yang ada di line 27. Di sini juga ada di line 26 ada perintah scanf untuk memerintahkan kita untuk masukkan jam mulainya berapa, menit mulainya berapa, dan scanf yang di line 27 untuk memerintahkan kita untuk masukkan jam keluarnya berapa, menit keluarnya berapa. Di sini di line 29 dan 30 ada rumus untuk mengkonversi dari jam ke menit. Ini ada if dalam kurung menit 2 lebih besar dari sama dengan menit 1, maka lama 1 sama dengan menit 2 dikurangi menit 1. Else lama 1 sama dengan 12 dikali 60 dikurangi menit 1 ditambah menit 2. Jadi
Di sini ada if, ada kondisi if. Jika kondisi if yang ini terpenuhi, maka lama satunya itu top menit 2 dikurangi top menit 1. Namun jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan perintah di line 35 ini, yaitu lama 1 sama dengan dalam kurung 12 dikali 60 dikurangi top menit 1 ditambah top menit 2. Di sini ada perintah printf lama dalam kurung menit adalah %d. Jadi ini tuh ada perintah untuk lama 1 dimana lamanya itu masih dalam menit. Lalu di line 39 ada jam lama. Ini untuk merubah dari menit ke jam. Sedangkan di line 40 ini tuh untuk merubah dari jam ke menit. Lalu saya perintah printf lama dalam kurung jam menit adalah %d jam, %menit, jam lama, jam menit. Jadi %d yang pertama untuk menampilkan jam lama dan %d yang kedua untuk menampilkan menit lama. Langsung saja kita lihat outputnya seperti apa. Dan sini misalkan saya masukkan 12 misalkan. Lalu jam keluarnya tuh 19.30 misalkan. Nah, berarti lama menitnya tuh 438. Lama dalam jam koma menitnya itu 7 jam 18 menit. Jadi untuk yang ini tuh dalam 1 menit, kalau lama yang kedua itu untuk satuannya tuh jam dan menit. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke soal Eval Mahir soal nomor 18. Ini tuh untuk mencari tahu jumlah mobil berdasarkan penumpang, di mana jika kelebihan penumpang meskipun hanya 1, maka mobil yang digunakan ditambah 1. Langsung saja kita buat programnya seperti apa. Di sini saya menyiapkan 3 buah variabel JMH peserta, isi mobil, dan mobil. Dimana ketiga variabel itu bertipe kan integer. Di sini ada isi mobil sama dengan 7. Printf, maka masukkan jumlah peserta, scanf, %d, JMH peserta. JMH peserta itu sebenarnya untuk jumlah peserta, biar nggak kepanjangan, jadi saya singkat menjadi JMH peserta. Nah, ini ada if dalam kurung JMH peserta lebih besar dari isi mobil, mobil sama dengan JMH peserta dibagi isi mobil. If dalam kurung JMH peserta dibagi isi mobil tidak sama dengan 0, mobil sama dengan mobil ditambah 1. Else if JMH peserta kurang dari sama dengan isi mobil, mobil sama dengan 1. Printf jumlah mobil yang disediakan adalah %d dan mobil. Jadi maksudnya tuh jika kondisi if ini terpenuhi, maka program menjalankan perintah di line 26 ini. Jika ini tidak terpenuhi, program akan menjalankan perintah if di sini, akan memeriksa kondisi if di sini. Jika terpenuhi, program akan menjalankan perintah yang ini. Namun jika ini tidak terpenuhi, program akan melihat kondisi if yang ini. Lalu jika kondisi if ini terpenuhi, maka program menjalankan perintah ini. Lalu di line 33 ada perintah printf jumlah mobil yang disediakan adalah %d. %d ini tuh untuk menampilkan nilai mobilnya itu ada berapa. Langsung kita lihat outputnya. Di sini masukkan jumlah pesertanya tuh 8. Jumlah mobil yang disediakan 2. Kenapa? Karena kan jumlah mobilnya tuh kita cuma mampu berisi 7 orang, dan di soal tuh jika meskipun nambah hanya kelebihan 1 orang, mobilnya juga nambah jadi 2. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 19. Di sini adalah menentukan nilai n hari yang akan datang, di mana n diinput dengan asumsi sekarang hari Senin. Nah, di sini saya ada variabel n integer. Di sini perintah printf masukkan nilai n, scanf, %d, n, simbol n. Di sini printf n hari yang akan datang. Titik 2 %d, n. Nah, di line 20 ada rumus n sama dengan n modulus 7. Jadi n sisa bagi dari 7. Di sini saya menggunakan switch case. Switch case itu hanya menampilkan satu kondisi saja. Jadi switch dalam kurung n, case pertama, printf case 0, printf nama hari Senin, break. Karena switch case jadi harus ada break setelah case yang pertama, harus ada break. Lalu masuk ke case yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 6, ke yang terakhir. Nah, kita lihat outputnya seperti apa.
Nah, ini kita diminta untuk masukkan nilai N. Nilai N misalkan 6. N hari yang akan datang 6. Nama harinya itu minggu. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 20. Di sini adalah menentukan kalimat dari bilangan 1 sampai 99 yang diinput. Nah, di sini saya menyebut variabel bil dengan tipe data integer, terbilang awal, terbilang akhir dengan tipe data chart. Ini maksudnya apa sih teman-teman? Nah, ini tuh array. Jadi di variabel terbilang awal ini mampu menampung 10 apa ya, kalau saya bilangnya itu mampu menampung 10 isi gitu. Ada 10 ada isinya tuh ada 10 gitu. Nah, kalau misalkan isi pertamanya tuh kita masukkan dengan nilai saya, berarti nilai kedua bisa kita masukkan lagi dengan kata selanjutnya sampai 10 kata. Seperti itu kalau misalnya menggunakan karakter. Lalu sila perintah printf masukkan bilangan dalam kurung 1 sampai 99 scanf %, n bil. Printf bilangan yang diinput ada %, bil. Nah, di sini ada if dalam kurung bil modul 10 sama dengan 1 strcp itu start copy dalam kurung terbilang awal 1. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, maka akan menjalankan perintah di yang lain 23. Start copy ini maksudnya gimana sih? Jadi mengcopy nilai terbilang awalnya gitu. Terbilang awalnya tuh kan kita bisa memasukkan 10 data, apa sesebutnya data saja ya, 10 data misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitupun selanjutnya sampai kondisi if-nya itu terpenuhi. Nah, di sini juga ada kondisi untuk nilai puluhan. Sama seperti yang kondisi yang satuan ini juga, ini sistemnya sama, artinya jika kondisi if yang pertama, jika ada kondisi if yang terpenuhi, maka akan menjalankan perintah di kondisi if yang terpenuhi itu. Langsung saja kita lihat outputnya seperti apa. Kan masukkan bilangan, misalnya saya masukkan bilangan 87. Kalimat yang diinput adalah 87, kalimatnya ada 87. Itu teman-teman. Kita langsung saja ke soal nomor 21. Di sini itu ada perintah tulis algoritma yang membaca karakter digit 0, 9 lalu mengkonvertikannya menjadi nilai integer. Buatlah masing-masing algoritma untuk dua keadaan berikut. Karakter digit dibaca diasumsikan sudah benar terletak antara rentang karakter 0 sampai karakter 9. Karakter yang dibaca mungkin bukan digit karakter 0 sampai 9. Jika karakter yang dibaca bukan karakter digit, maka konversinya diasumsikan bernilai minus 99. Nah, saya di sini ada variabel B dan A, di mana B diisi dengan tipe data integer dan A diisi dengan tipe data chart. Nah, di sini printf masukkan karakter 0 sampai 9 scanf %c, na. Printf masukkan karakter kedua scanf %c, n karakter 2. Di sini if sama dengan A sama dengan karakter 0, B sama dengan 0, printf %d, b. Ini pun sama aja kondisi if ini. Jika kondisi di if ini terpenuhi, maka b-nya itu sama dengan 0. Lalu program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika kondisi if ini tidak terpenuhi, program akan melihat kondisi if selanjutnya sampai ada kondisi if yang terpenuhi. Namun bagaimana jika kondisi if-nya, jika sudah sampai ke if di line 62 ini masih tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf. Ada else kan di sini, ada perintah printf di else itu, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Kita langsung saja lihat outputnya seperti apa. Maaf teman-teman, langsung kita lihat output. Ini tuh harusnya dihapus teman-teman, maaf. Nah, langsung saja kita lihat outputnya seperti apa. Misalnya masukkan karakter 8, kan nilainya adalah 8. Nah, seperti itu teman-teman. Ingat ya teman-teman, yang dimasukkan itu karakter, keluarannya tuh integer, atau angka. Lalu kita
ke soal yang terakhir, soal nomor 22. Di sini ada soal yaitu untuk algoritma yang membaca bilangan bulat positif dalam rentang 1 sampai 10, lalu konversikan ke dalam angka Romawi. Kembangkan algoritma di atas di atas sehingga dapat mengkonversi bilangan bulat positif ke dalam angka Romawi. Nah, di sini ada variabel x dalam tipe data integer, lalu ada a. Printf konversi angka ke bilangan Romawi. Printf masukkan angka, masukkan f plus nd, nx. Printf bilangan Romawi dari angka tersebut adalah. Di sini ada kondisi if dalam kurung x lebih besar sama dengan 10. Printf x kapital x sama dengan x min 10. Lalu if ada kondisi if lagi, x-nya itu lebih besar sama dengan 9. Printf persen ix x sama dengan x kurang 9 seterus. Lalu ada if dalam kurung x sama dengan kurang dari sama dengan ini, maaf teman-teman, bukan kurang dari, lebih besar dari sama dengan 5. Printf v x sama dengan x, 5. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, maka akan menjalankan perintah yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, akan melihat ke kondisi if yang ini. Begitupun saja sampai kondisi if yang terakhir yang ini. Lalu di sini ada perintah printf n /n. Ini tuh untuk spasi aja ya teman-teman, untuk enter bawah gitu. Dan kita jalankan program outputnya seperti apa, kita lihat. Nah, ini masukkan angka, misalnya saya masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bakal terus-terusannya seperti itu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang percabangan, dan ini merupakan video percabangan yang terakhir karena saya sudah menjelaskan video percabangan tentang soal level dasar, menengah, dan mahir. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.